Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmasari dari Fakultas Ilmu Farmasi Universitas Islam Kalimantan. Di sini saya akan membahas tentang sediaan kapsul. Apa itu kapsul? Kapsul adalah bentuk sediaan padat yang terbungkus dalam suatu cangkang keras atau lunak yang dapat larut. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lainnya yang sesuai. Keuntungan dari sediaan kapsul itu, yang pertama, bentuknya menarik dan praktis. Yang kedua, cangkang kapsul tidak berasa sehingga dapat menutupi obat yang berbau tidak enak. Yang ketiga, mudah ditelan dengan cepat. Yang keempat, dokter dapat mengkombinasikan beberapa macam obat dan dosis yang berbeda-beda sesuai kebutuhan pasien. Yang terakhir yaitu kapsul dapat diisi dengan cepat karena tidak memerlukan bahan zat tambahan atau penolong seperti pada pembuatan pil maupun tablet. Dan kekurangan pada kapsul ini, yang pertama yaitu tidak bisa untuk zat-zat higroskopis atau menyerap lembab. Yang kedua, tidak bisa untuk zat-zat yang dapat bereaksi dengan cangkang kapsul. Yang keempat, tidak bisa untuk balita, dan yang terakhir tidak bisa dibagi-bagi. Nah, di sini saya membuat 10 butir sediaan kapsul yang terdiri dari bahan-bahannya, yaitu yang pertama obat gliseril guaicolat atau bisa disebut juga obat GG, yang kedua CTM, dan yang ketiga adalah ambroxol. Nah, apa sih fungsi dan penjelasannya tentang masing-masing obat ini? Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang obat gliseril guaicolat ini. Nah, obat GG ini adalah obat bentuk tablet dengan nama genetik. Obat ini berfungsi untuk mengatasi batuk berdahak. Cara kerja obat GG ini yakni dengan meningkatkan volume dahak agar lebih encer. Dengan begitu, dahak tersebut dapat keluar melalui batuk. Namun, obat ini tidak bisa digunakan untuk penderita batuk berdahak yang sudah lama. Dan obat gliseril guaicolat ini adalah termasuk dalam obat keras. Apa sih dosis dan cara penggunaannya tuh? Nah, dosis untuk anak usia 2-6 tahun minimum tiap 4 jam setengah sampai 1 tablet sesudah makan. Dosis maksimalnya adalah 6 tablet. Dosis untuk anak usia 6-12 tahun, dosis minimumnya itu 4 jam 1-2 tablet sesudah makan. Sedangkan dosis maksimalnya itu 12 tablet per hari. Dosis untuk dewasa di atas 12 tahun itu dosis minimumnya itu tiap 4 jam 2-4 tablet sesudah makan. Dosis maksimalnya adalah 24 tablet per hari. Apa sih efek samping ketika kita meminum obat gliseril guaicolat ini? Nah, efek sampingnya itu mungkin bisa dilihat ketika kita mengantuk, gangguan pencernaan, nyeri pada perut bawah, bagian bawah, mual, muntah, pusing, mata berkunang-kunang, ruam kulit. Nah, itu efek samping ketika kita meminum obat GG ini. Nah, apa sih yang kalau kita ciri-ciri kita ketika kita overdosis ketika meminum obat GG ini? Itu bisa dilihat dari rasa tidak nyaman pada saluran pencernaan, mual, kantuk. Itu gejala-gejala ketika kita overdosis meminum obat gliseril guaicolat ini. Nah, indikasinya itu apa? Nah, indikasi gliseril guaicolat ini tidak boleh digunakan oleh pasien yang memiliki riwayat alergi atau hipersensitif terhadap komposisi obat. Nah, yang kedua adalah CTM. Obat CTM digunakan untuk membantu meringankan gejala alergi seperti batuk, pilek, mata, hidung, dan tenggorokan gatal, serta ruam. Namun demikian, ingatlah bahwa kegunaan obat CTM ini hanya sebatas meredakan gejala. Jadi lebih bijaklah dalam menggunakannya. Bila perlu, konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter untuk dosis CTM yang tepat. Dosis dan cara penggunaannya. Sebelum Anda mengonsumsi CTM, sebaiknya baca petunjuk penggunaannya, lalu pahami dengan baik. Ketahui pula berapa banyak dosis CTM yang seharusnya diminum. CTM dapat Anda konsumsi dalam bentuk tablet sebelum ataupun sesudah makan. Bila perlu, Anda dapat minum air putih setelahnya. Apabila Anda mengonsumsi obat ini dalam bentuk tablet, ingatlah bahwa mengonsumsi dengan cara dihancurkan atau dikunyah hanya akan melepaskan obat sekaligus, sehingga dapat meningkatkan resiko efek samping.
Apabila Anda memiliki kondisi medis tertentu seperti kehamilan atau penyakit tertentu, Anda dapat berkonsultasi terlebih dahulu kepada dokter untuk ketentuan penggunaannya. Berapa sih dosisnya itu untuk meminum obat CTM? Nah, untuk anak-anak usia 1 tahun hingga kurang dari 2 tahun, 1 mg 2 kali sehari. Usia 2 sampai 5 tahun 1 mg setiap 4 sampai 6 jam. Batas maksimal dosis CTM per hari adalah 6 mg. Usia 6 sampai 12 tahun 2 mg tiap 4 sampai 6 jam. 6 jam batas maksimal dosis per hari adalah 12 mg. Nah, untuk dewasa usia di atas 12 tahun hingga dewasa 4 mg setiap 4 sampai 6 jam. Batas maksimal dosis per hari adalah 24 mg. Sementara bagi orang di atas 65 tahun, dosis maksimal CTM adalah 12 mg. Gimana sih cara penyimpanan obat CTM ini? Obat CTM disimpan pada suhu di bawah 25 derajat Celcius. Apa sih efek samping ketika kita minum obat CTM ini? Efek sampingnya itu bisa dilihat dari kita mengantuk, pusing, sakit kepala, sembelit, sakit perut, mulut kering, penglihatan kabur, penurunan koordinasi atau mulut kering, jantung berdebar, denyut jantung lebih cepat dari normal. Yang lebih sering kita rasakan adalah mungkin mengantuk. Nah, indikasi obat CTM tidak dianjurkan untuk dikonsumsi bila Anda termasuk dalam beberapa kategori ini. Yang pertama, pasien glaukoma sudut sempit. Yang kedua, pasien obstruksi leher kandung kemih. Yang ketiga, pasien hipertrofis prostat. Yang keempat, pasien tukak lambung stenosis. Yang kelima, pasien serangan asma akut. Interaksi obat. Konsumsi obat CTM tidak boleh digunakan bersamaan dengan seperti alkohol, depresan SSP, antikolinergik, menghambat MAO. Yang ketiga yaitu ambroxol. Ambroxol adalah agen mukolitik sistemik. Obat ini terbukti secara klinis dapat digunakan untuk mengencerkan dahak dan melegakan saluran pernapasan. Ambroxol memecah serat mukopolisakarida yang dijadikan dahak lebih tipis dan kurang kental sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama batuk. Selain dengan obat-obatan, pasien disarankan untuk minum air hangat untuk membantu mempermudah pengeluaran dahak ataupun pengencerannya. Indikasi yaitu ambroxol digunakan sebagai pengencer dahak dan pelega saluran pernapasan. Tidak ada kontraindikasi yang absolut terkait konsumsi ambroxol. Cek dosis umum dan cara pakainya. Obat ambroxol termasuk ke dalam golongan obat keras yang penggunaannya harus di bawah pengawasan dokter. Jadi kalau kita mau minum obat ambroxol ini kita harus dapat resep dari dokter atau pengawasan dari dokter ya, tidak boleh sembarangan. Tablet ambroxol. Tablet ambroxol anak usia 6 sampai 12 tahun setengah sampai 1 tablet diberikan 2 sampai 3 kali sehari. Itu dosis untuk anak. Dewasa dan anak usia lebih dari 12 tahun 1 tablet diberikan 3 kali sehari atau 2 tablet diberikan 2 kali sehari. Sedangkan dosis untuk anak ketika kita minum ini sirup ya, yang tadi kan tablet. Untuk sirup itu anak usia 2 sampai 5 tahun setengah sampai 1 sendok takar 2,5 sampai 5 ml diberikan 3 kali sehari. Anak usia 6 sampai 12 tahun 1 sampai 2 sendok takar 5 sampai 10 ml diberikan 2 sampai 3 kali sehari. Sedangkan untuk dewasa di atas 12 tahun 2 sendok takar 10 ml diberikan 3 kali sehari. Apa sih efek samping ketika kita minum obat ambroxol ini? Efek samping ambroxol yang umum terjadi adalah mulas, mulut atau tenggorokan kering, perubahan rasa, mual, muntah, serta diare. Bagaimana cara konsumsi ambroxol dengan benar? Ambroxol hanya bisa dikonsumsi sesuai dengan anjuran dokter. Pastikan Anda membaca petunjuk penggunaannya yang tertera di label obat dan tidak mengubah dosis yang sudah diberikan oleh dokter. Ambroxol dapat dikonsumsi sesudah makan. Jika Anda melewatkan 1 dosis, maka segera minum ketika ingat.
Akan tetapi, jika waktu minum obat berikutnya jaraknya sangat berdekatan, abaikan dosis yang terlewat. Akan tetapi, jika waktu minum obat berikutnya jarak sangat berdekatan, abaikan dosis yang terlewatkan. Jangan menggandakan dosis dalam satu waktu. Dan simpan ambroxol pada suhu di bawah 30 derajat Celcius di tempat kering dan sejuk. Apakah ambroxol dapat berinteraksi dengan obat lain? Penggunaan ambroxol dengan institusif dapat meningkatkan risiko berkurangnya sekresi dahak. Sementara penggunaan ambroxol dengan antibiotik misalnya kefurokime, diksisiklin, erintosimin akan meningkatkan konsentrasi serum. Nah, itu tadi penjelasan dari bahan-bahan yang saya gunakan untuk membuat 10 butir sediaan kapsul. Nah, kapsul ini untuk obat apa sih? Kapsul ini adalah untuk obat meredakan batuk berdahak. Jadi, obat kapsul ini seharusnya diminum 3 kali sehari sesudah makan. Apa sih efek sampingnya? Mungkin efek samping yang sering terjadi ketika kita meminum obat kapsul ini adalah mengantuk ya. Oke, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang kapsul. Salah dan hilapnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.